Selamat datang di channel Relevan Hati. Semoga sehat selalu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang pertama kepada panitia, kajian dan komunitas kita yang telah bersusah payah untuk menghadirkan kajian ini di tengah berbagai macam kesibukan dan aktivitas yang mereka lakukan. Kepada seluruh kru-kru Syamila yang begitu setia dan selalu ramah, mengalahkan ramahnya Satpam BCA yang menjamu Bapak dan Ibu ketika pertama kali datang dan rela mengatur parkirnya di tempat-tempat yang layak. Dan maaf kalau kami agak sedikit rewel tentang masalah parkir, karena kita ingin bahwasanya parkiran kita tidak mengganggu tetangga. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita mendapatkan kebaikan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Semoga kita hatinya hadir secara utuh, hatinya sadar secara penuh, bahwasanya perjalanan yang kita lakukan pada kesempatan sore kali ini semata-mata karena Allah. Yang suami datang bukan karena ajakan istri ketika istri agak sedikit mengancam. Yang ketawa ini malah saya tahu perasaan antum. Dan kepada para istri bahwasanya tentunya ketika kita datang ke tempat ini semata-mata juga karena Allah. Pertama kali yang hilang pada kehidupan kita itu adalah keikhlasan dan niatan untuk menghadirkan kepada Allah. Manusia itu memiliki kelebihan, tetapi kelebihan itu sekaligus pula menjadi kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh setan. Apa kelebihan yang sering dimanfaatkan oleh setan? Yaitu manusia itu autopilot. Dia ketika melakukan aktivitas itu langsung berjalan gitu. Dan terkadang ketika kita terlalu autopilot melakukan satu aktivitas dalam kehidupan kita, terkadang kita lupa untuk sadar secara penuh, hadir secara utuh, bahwasanya perjalanan ketika kita membuka pintu sampai kita berkumpul di taman ilmu ini tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah karena Allah. Banyak orang yang terkadang dakwah tetapi hilang keberkahan di dalam hidupnya dan keluarganya karena pertama kali yang terkorbankan adalah niat. Banyak penuntut ilmu yang terkadang mereka mengarungi banyak tempat kajian dan banyak masjid tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka peroleh, yaitu dimulai dari rusaknya kita menjaga niat kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya dan saling mengingatkan antara kita dan orang yang kita kasihi dan kita cintai. Mari kita jaga niat kita karena Allah berinteraksi kepada kita pertama kali kepada hati kita sebelum berinteraksi dengan amalan ibadah dan amalan dohir yang kita lakukan. Allah itu sebelum melihat kita melangkah, sebelum kita menyalakan motor dan mobil kita, Allah itu melihat hati kita. Niatnya apa? Dia menyalakan motor, niatnya apa? Dia mengarahkan mobilnya ke Bekasi. Kalau itu tidak ada niatnya, tentunya tidak ada satupun yang Allah akan balas dari apa yang dilakukan olehnya. Karena sesungguhnya kita mengetahui innamal a'malu binniyat. Dan Allah juga mengatakan di dalam sabda Rasulullah ketika Nabi bersabda. Sabdanya Nabi adalah innallaha la yangduru ila suwarikum wa la yangduru ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat dulu kepada rupa kalian dan tidak pernah melihat kepada bentuk fisik kalian. Tetapi Allah itu melihat pertama kali kepada hati kalian. Untuk menjadikan kita paham, sebelum kita melakukan apapun yang kita kerjakan, maka tidak ada yang Allah lihat dan berinteraksi pertama kali kecuali adalah hati kita. Indikator hati yang sehat itu disebut oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, halaman ke-72, Masya Allah ya, sekarang saya sudah mulai menghafal halaman. Pada halaman 72, maka sesungguhnya Imam Ibnu Rajab itu mengatakan indikator hati yang sehat itu hati yang yaqdoh. Hati yang yaqdoh itu hati yang dia sadar setiap waktunya. Dan sadarnya itu semata-mata ketika dia sadar tidak ada yang paling dia ingat kecuali adalah karena Allah. Kita tentunya paham ya Bapak dan Ibu, seluruh penyakit itu selalu bersumber ketika berinteraksi kepada manusia. Dan tidak ada obatnya kecuali ketika kita betul-betul bergantung kepada Allah.
Jadi kalau Allah itu nyuruh kita untuk senantiasa ikhlas setiap harinya dan menyuruh kita untuk ikhlas setiap waktunya, itu bukan karena Allah itu fakir kepada keikhlasan kita, bukan karena Allah itu butuh kepada kehidupan kita. Tapi sesungguhnya ketika Allah nyuruh kita untuk ikhlas, meniatkan apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita perbuat karena Allah, itu karena memang kualitas hidup kita itu tidak akan ada yang bisa mengecewakan lagi ketika kita sudah menitipkan semua yang kita lakukan hanya kepada Allah semata. Seluruh penyakit berat pada kehidupan, seluruh penyakit berat pada dunia medis itu selalu disebabkan karena berbagai macam beban hati ketika berinteraksi kepada manusia. Ada yang memiliki pengharapan lebih, ada yang memiliki kekecewaan, ada yang memiliki rasa dendam, dan itu ternyata menjadi pemicu pertama penyakit sebelum berbagai macam penyakit, sebelum pemicu berbagai macam makanan yang menyebabkan kita terjangkiti dengan satu penyakit fisik. Maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Semoga kita senantiasa paham. Tidak ada perkara yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali adalah keikhlasan. Semoga kita duduk di sini tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah karena Allah. Kalau ada yang mengecewakan dari makhluk, kalau ada yang tidak menyenangkan dari perlakuan dan interaksi yang kita temukan di antara teman-teman yang duduk di samping kita atau mungkin panitia, maka semoga kita bisa menelannya karena kita mengingat bahwasanya Allah lah yang sebaik-baik pembalas di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa sadar dan ikhlas dalam setiap hal yang kita lakukan. Bismillah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu pastinya memberikan kualitas di dalam kehidupan, dan syukur itu menghadirkan makna kembali kepada setiap kenikmatan yang sudah lama kita peroleh. Bapak dan Ibu, kalau kita bahagia karena mendapatkan kenikmatan yang baru, itu wajar. Karena setiap kita mendapatkan kenikmatan yang baru itu pasti kita merasa senang. Anak kecil kalau dibelikan barang yang baru, pasti dia senang. Nggak ada anak kecil yang tidak senang kalau dibelikan barang baru. Karena kita merasa bahagia ketika mendapatkan kenikmatan pada yang baru itu hal yang biasa. Syukurnya orang dewasa itu bahagianya bukan ketika dia mendapatkan yang baru, ketika dia peroleh. Tapi syukurnya orang dewasa itu adalah ketika dia merasa bahagia pada kenikmatan, walaupun kenikmatan itu sudah lama dia peroleh dan dia dapatkan. Sukacita di dalam hatinya pada kenikmatan itu masih sama sebagaimana sukacita pertama kali ketika mendapatkan barang itu. Itulah di antara kualitas orang yang bersyukur. Kita ketika membeli gamis pertama kali tentunya senang. Tapi ketika kita masih senang dengan gamis ini, walaupun gamis ini sudah 2 tahun, maka itulah salah satu tanda syukur kita itu mulai membawa kebaikan. Ibu-ibu ketika bisa membeli gamis, pasti pertama kali ketika membeli gamis itu senang dan berkata, gamisnya lucu. Dan gamisnya ditaruh di lemari. Tapi masih merasa senang dengan gamis itu ketika sudah 3 tahun, nah itu baru luar biasa. Makanya banyak ibu-ibu di sana yang kadang-kadang lemarinya itu sudah penuh dengan gamis, ada 3 lemari. Tapi kadang-kadang ketika kondangan datang sering berkata, saya tidak punya baju, padahal ada 3 lemari. Itu karena bahagianya kita itu sudah mulai berkurang ketika hanya mendapatkan yang baru. Ada perkataan alul hikmah yang bagus sekali. Syukur itu menjadikan kita bisa menikmati apapun barang yang sudah lama kita dapatkan. Kalau kita baru menikah bahagia, wajarlah endorfinnya itu penuh. Enzim kebahagiaannya itu terisi. Tapi ketika kita masih bahagia walaupun sudah menikah 15 tahun, dan rasanya masih sama ketika baru beberapa hari kita menikah, itulah yang dinamakan syukurnya orang dewasa. Inilah yang menjadikan kita senantiasa belajar untuk menghidupkan kembali kenikmatan yang sudah lama kita peroleh. Semoga kita bukan hanya memberikan nyawa kebahagiaan pada barang-barang yang baru yang kita baru peroleh,
Tapi semoga kita mampu menghadirkan kembali bahagia pada barang-barang yang sudah lama kita peroleh. Karena hidup itu bukan pada barang baru yang kita dapatkan, tetapi hidup itu adalah ketika awet rasa bahagia pada setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang sering hilang di dalam kehidupan kita. Punya jilbab, pertama kali senang, tapi masih merasa senang dan bersyukur dengan jilbab itu walaupun sudah lama, itulah yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan pada hati kita, bukan hanya pada nikmat-nikmat yang baru, yang sudah lama menjadi impian kita dan harapan kita, tapi semoga kita bahagia pada apapun yang kita peroleh, walaupun sudah melewati waktu yang panjang. Semoga Allah hadirkan bahagia kita itu sederhana, mudah untuk bersyukur atas apapun yang sudah kita dapatkan, pada barang yang baru ataupun pada barang yang sudah lama. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan kita mendapatkan perkara itu. Amin insyaallah. Ibu dan bapak dan seluruh para keluarga di Syamila dan keluarga kita. Kita akan mulai kajian kita tentang masalah keluarga. Dan tentunya saya ingin semua dari kita mendownload ataupun mengakses kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga kita bisa bareng-bareng belajar pada kesempatan kita insya Allah. Kita tentunya paham sekali bahwasanya di antara oase kebahagiaan kehidupan manusia itu ketika mereka mendapatkan ketenangan di dalam mereka berkeluarga. Tidak ada ketenangan yang paling besar kecuali ketenangan yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita bersama dengan keluarga kita. Dari perkara haram ketika menjadi perkara halal, dari kegelisahan menjadi sebuah ketenangan, dari kegelisahan menuju kepada sebuah kelapangan. Makanya tidak ada satupun yang mampu bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali bersama dengan keluarga kita. Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita kebahagiaan itu setidaknya dalam kehidupan manusia itu ada dua. Yang pertama, ketika kita diberikan kenikmatan mendekat kepada Allah dalam setiap ketaatan kita. Ketika kita merasakan nikmatnya di dalam taat itu merupakan kebahagiaan. Dan sesungguhnya itu merupakan kebahagiaan paling puncak. Kebahagiaan ketika mendekat kepada Allah. Karena taat itu membahagiakan. Yang tidak taat itulah yang tidak bahagia. Kalau orang sering berkata bahwasanya taat itu melelahkan, kita bisa mengatakan sama diri kita. Justru tidak taat itu lebih melelahkan. Karena kita jauh dari Allah dan Allah mensifati dirinya dan sifatnya dengan sifat nur. Dan sesungguhnya ketika Allah itu pemilik cahaya yang paling sempurna, menjauh dari Allah itu sebagaimana kita menjauh dari cahaya. Rumah kita kelihatan indah itu ya karena cahaya. Tapi kalau rumah kita sebagus apapun ketika tidak ada cahaya, tentunya tidak akan bisa dinikmati keindahannya dan pasti kita sering terbentur setiap kita berjalan. Mendekat kepada Allah itu menyempurnakan cahaya dalam kehidupan. Dan ketika kita menjauh dari Allah, sebenarnya kita menjauh dari pelita, di mana kegelapan itu akan menyelimuti dan keindahannya tidak akan bisa dirasakan. Maka Imam Qurtubi mengatakan puncak kenikmatan yang pertama itu adalah ketika kita diberikan hati oleh Allah merasakan kenikmatan dalam taat. Ibrahim bin Adham, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, itu beliau berkata, "Law alimal muluk wa abnaul muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf." Kalaulah para raja dan para pangerannya mengetahui betapa nikmatnya kami ketika kami melakukan ketaatan, pastilah para raja dan para pangeran datang memerangi kami untuk merampas arti bahagia yang ada pada hati kami. Karena apa? Bahagia dalam taat itu nyata dan bukan cerita fiktif. Bahagia dalam taat itu nyata dan bukan rekayasa yang tentunya sudah langka ataupun sudah raib pada kehidupan kita. Masih ada bahwasanya bahagia yang pertama itu bahagia dalam taat. Imam Qurtubi lalu menjelaskan yang kedua. Bahagia yang kedua itu bahagia ketika kita melewati satu momen ketika Allah menakdirkan kita punya keluarga. Karena dengan bertemunya laki-laki dan perempuan bukan hanya sekedar urusan biologis,
Tetapi bertemunya laki-laki dan perempuan itu membawa ketenangan, di mana ketenangan itu sudah diformat dan disetting oleh Allah. Tidak akan didapatkan kecuali laki-laki berjumpa dengan seorang wanita di dalam takdir pernikahan ketika Allah memberikan berkahnya. Makanya Imam Qurtubi sampai mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu aula illa yajidu aw zuwajahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Makanya sampai Imam Qurtubi itu mengatakan kamu tidak pernah dapatkan satu perkara yang paling mencerahkan hatinya dan paling membahagiakan kecuali ketika seseorang itu mendapatkan kebahagiaan ketika mereka menjadi pasangan yang sama-sama taat kepada Allah. Itu sesuatu yang paling membahagiakan. Makanya sampai akhirnya Imam Qurtubi menceritakan tentang sebuah kisah nyata bagaimana ketika Nabi Adam pertama kali ketika di surga diberikan waktu menikmati apa yang ada di dalam surga, maka Nabi Adam itu merasa ada sesuatu yang kosong pada hatinya. Ada yang kosong pada rongga jiwanya. Sehingga akhirnya tidak ada yang tahu kebutuhan makhluknya kecuali Sang Khalik. Makanya ketika saat itu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk tidur. Dan ketika Nabi Adam tidur, pada saat itulah Allah mengambilnya dalam kondisi tidur itu tulang rusuknya. Sebagian ada perkataan para ulama, kenapa diambil tulang rusuk dari Nabi Adam ketika tidur? Ada yang tahu jawabannya apa? Kalau ada yang tahu, kita kasih hadiah. Kenapa Ustaz Teguh? Kenapa diambil tulang rusuk dari Nabi Adam pada saat tidur? Pernah nggak menjadi pertanyaan antum? Kelihatannya nggak pernah. Nah, saya hadirkan. Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih buku Me and My Haltin Series, saya tanda tangani, saya doakan di dalam bukunya. Agar tenang, tidak. Kenapa diambil pada waktu beliau tidur? Maka jawabannya sederhana. Karena sebagian alul hikmah itu berkata, karena laki-laki itu tidak kuat sakit sebagaimana perempuan. Maka akhirnya Nabi Adam pada saat ketika tidur diambil tulang rusuknya dan dijadikan Hawa. Barulah pada saat itu Nabi Adam betul-betul merasakan kebahagiaan ketika berada di surga setelah hadirnya Hawa. Sehingga Imam Qurtubi berkata, indeks kebahagiaannya Nabi Adam sebelum terciptanya Hawa dan indeks kebahagiaan Nabi Adam setelah terciptanya Hawa itu berbeda. Dan indeks kebahagiaan Nabi Adam itu sempurna ketika Hawa diciptakan oleh Allah untuk menemani Nabi Adam, untuk memberikan arti kepada kita. Penciptaan lelaki dan perempuan itu bukan hanya sekedar urusan biologis, bukan hanya sekedar urusan untuk meneruskan keturunan pada kehidupan manusia, tetapi ada satu kekuatan besar yang tidak bisa untuk ditelaah secara teori, yaitu adalah kekuatan dari ketenangan. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Setelah kita memahami betul bahwasanya ketika kita mendapatkan keluarga itu mendapatkan sebuah kenikmatan besar pada kehidupan takdir kita, maka sesungguhnya disitulah kita paham. Tidak ada perkara yang paling kita takutkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Yang paling kita takutkan itu kalau kita berkaca pada kehidupan orang-orang solih. Yang paling kita takutkan dalam kehidupan berkeluarga itu bukanlah kemiskinan. Tetapi yang paling kita takutkan di dalam kehidupan berkeluarga yang ditakutkan orang solih terdahulu itu adalah fitnah. Bukan miskin. Karena miskin itu insya Allah. Di dalam surat An-Nur 32 kita harus yakin kepada jaminan Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaulah ada orang itu miskin ketika mereka menikah, pasti akan dicukupi oleh Allah dan dikayakan oleh Allah. Karena yang kita khawatirkan itu bukan kemiskinan. Ini sekaligus pula untuk mengkoreksi sebagian besar orang tua ataupun sebagian besar anak muda yang belum menikah, bahwasanya ketika mereka menikah, mereka itu khawatir kepada kemiskinan. Takutnya kepada kemiskinan lebih besar daripada takutnya kepada dosa dan maksiat. Nah, itu musibah. Itu musibah. Makanya maaf ya Bapak, ini yang Bapak-Bapak.
Nanti kalau anak perempuan kita dan anak laki-laki kita sudah besar, dan tanda kebesaran itu dimulai dengan beberapa indikator. Satu, balik. Yang kedua, rusdun. Yang ketiga itu adalah ba'ah, Pak. Kalau sudah 3 ini dilewati, harus siap-siap untuk segera menikahkannya. Dan jangan sampai faktor kemiskinan menjadikan kita tidak memberikan permit dan izin kepada putra-putri kita menikah. Balik itu kita sudah paham. Ini merupakan batas pertama kedewasaan manusia. Rusdun itu sudah memiliki hikmah, cari pandangnya itu jauh. Yang ketiga, ba'ah. Ba'ah itu kemampuan biologisnya itu sudah tercipta. Maka ketika 3 perkara ini sudah hadir, kita harus mulai bersiap untuk menikahkannya. Karena ini merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita selaku orang tua. Saya ingatkan sedikit ya, kisah ini mungkin pernah ada yang mendengar, tapi tidak ada salahnya saya menyampaikan. Saya punya seorang teman ini beliau menikah waktu sangat belia sekali, umur 19 tahun. Ketika saya ketemu beliau di bangku kuliah, saya tanya, umur berapa antum menikah? Beliau menyebutkan tahunnya. Lalu saat itu saya berkata, gimana ceritanya antum pada saat itu ketika menikah? Ini ada sebuah pelajaran besar. Beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau itu sudah 18 atau 17, saat itu dipanggil sama abahnya. Abahnya ini ustadz. Maka abahnya itu berkata kepadanya, nak, gimana urusan kamu memiliki ba'ah? Pada saat itu dijawab, ya, saya sudah hadir ba'ah, Bi. Ba'ah itu kemampuan biologis. Ya. Kadang-kadang yang sangat mengerikan itu apa? Ba'ah itu lebih dulu daripada rusdunnya, ini yang paling bahaya. Makanya kita terkejut mendapatkan anak 10 tahun, beberapa berita yang viral, sudah melakukan aktivitas seksual. Kenapa? Ba'ahnya lebih dulu daripada rusdunnya. Harusnya itu balik dulu, rusdun, baru ba'ah. Kembali ke kisah tadi. Maka pada saat itu, beliau tanya, gimana kamu ba'ahnya? Sudah. Puasa nak? Sudah puasa. Masih ada ba'ahnya? Ya, dorongan seksualnya masih besar. Ya sudah, kamu nikah. Karena abahnya itu pimpinan pondok pesantren, tentunya beliau memiliki data santriwati banyak. Ya, mungkin ada ratusan lah data santriwati beliau. Akhirnya ada 3 santriwati yang dipilih oleh abahnya untuk dipilih sama anaknya. Nih, pilih 3 data santriwati. Insya Allah ya, bapak-bapak yang belum nikah tidak usah khawatir. Antum kenapa senyum-senyum? Insya Allah nanti dapat jodoh. Akhirnya beliau mensolati di antara 3 data itu dan sholat, dan akhirnya akan menikah. Ketika sebelum menikah, beliau itu berdialog panjang dengan bapaknya. Dialog ini patut menjadi sebuah point of view untuk kita, menjadi sebuah hikmah. Maka anaknya itu mengatakan, Bi, kalau saya mau nikah, nanti terus gimana? Saya belum punya uang. Tidak apa-apa, nikah aja. Nah, gimana saya akan membiayai istri yang saya nikahi? Gampang. Biar abah nanti yang akan membantu keluargamu. Loh, gimana nanti kalau membantu? Nanti orang berkata apa? Biarkan orang berkata. Fungsi hartanya abi itu untuk menjaga dirimu dan keluarga kita dari api neraka. Dan salah satu api neraka yang paling besar di akhir zaman itu 2, riba dengan zina. Jadi hartanya abi itu supaya menjaga kita dari api neraka. Nanti terus ngomong nggak apa-apa, Abi nggak malu. Lebih malu Abi melihat anaknya Abi berpacaran, lalu mengundurkan pernikahan hanya karena masalah harta. Itu lebih malu bagi Abi di hadapan Allah. Ini salah satu contoh seorang bapak yang sudah selesai dengan dirinya pada kehidupan bersama dengan Allah. Sudah selesai. Tidak apa-apa, nikah aja. Akhirnya beliau karena taat kepada abahnya, beliau menikah. Menikah sampai akhirnya punya keluarga. 1 tahun pertama di backup 100% sama abahnya. 2 tahun di backup 100% sama abahnya. Sampai akhirnya beliau berkesempatan mendapatkan
beasiswa di Fakultas Syariah. Saat itu ada sekitar 200 rial per bulan. 200 rial itu sekitar 800 sampai 900 ribu. Plus ditambah beliau sudah mengajar dan beliau juga memiliki bisnis. Akhirnya setelah berlalu 3 tahun, akhirnya beliau memberanikan diri menelpon abahnya dan berkata, saya ngomong kepada bapak saya, apa yang antum sampaikan kepada abah? Saya sampaikan, bah, alhamdulillah, jazakumullah khair, di masa muda saya tidak terjebak pada yang haram. Kulit tangan saya tidak pernah menyentuh kulit tangan yang haram. Pandangan mata saya terjaga. Dan saya mampu meletakkan syahwat saya pada kerangka yang diridhoi oleh Allah. Dan sekaligus pula, bah, saya menyampaikan bahwasanya mulai bulan ini tidak usah lagi ditransfer. Karena kami sudah mendapatkan kecukupan. Ada 200 rial dari beasiswa saya dan ada beberapa pintu-pintu rezeki yang lainnya. Abahnya lalu berkata, ya nak, Abi bersyukur sama Allah. Tugas Abi selesai 1. Menjaga anak Abi di waktu mudanya supaya tidak tersentuh dengan fitnah syahwat. Dan Abi bersyukur. Kisah ini mungkin sederhana. Mungkin kisah ini sebagian sudah pernah mendengar. Tapi kisah ini selalu saya itu senang gitu untuk menyampaikan, sekaligus pula untuk memberikan kepada saya roadmap ketika nanti menjadi orang tua. Kadang-kadang kita hari ini terlalu mewajarkan ketika seseorang itu berpacaran begitu lama gitu dengan alasan ekonomi ketika belum memiliki apapun, tanpa kita sadari kelemahan kita untuk yakin kepada Allah dan kelemahan kita untuk beriman kepada surat An-Nur 32 bahwasanya siapapun yang menikah ketika miskin nanti Allah yang akan mencukupkan, lalu menjadikan kita bisa melihat anak kita berkubang dengan kemaksiatan, minimal dengan kemaksiatan ketika melakukan tindakan melampaui batas dari onani dan masturbasi. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari perkara semacam itu akhirnya mengurangi banyak barokah dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita kembali kepada tadi. Tidak ada perkara yang paling membahagiakan pada kehidupan manusia kecuali 2. Kedekatan dia dengan Allah, dan yang kedua adalah ketika dia diberikan sebuah takdir yang bernama keluarga. Ketakutan kita kalau kita sudah mendapatkan keluarga, ketakutan kita itu adalah yang paling penting. Kalau kita meniru ketakutan orang-orang solih terdahulu, ketakutan kita itu bukan kepada masalah ekonomi. Ketakutan kita itu bukan masalah ketika kita nanti khawatirnya tidak cocok, atau khawatirnya nanti ketika kita mendapatkan problem bersama dengan pasangan kalau sudah menikah. Tetapi ternyata kita mendapati bahwasanya para ulama dulu tidak ada yang paling mereka takutkan di dalam kehidupan mereka ketika menikah, kecuali yang paling dikhawatirkan itu adalah fitnah. Karena sesungguhnya fitnah itu merupakan biang dari segala kerusakan. Zina itu cabang dari fitnah. Perselingkuhan itu merupakan ragam dari fitnah. Tapi induk dari semua perilaku yang terjadi, yang menjadi musibah dalam kehidupan keluarga, itulah yang disebut dengan fitnah. Karena fitnah itulah yang bisa menyebabkan hancurnya keberkahan, hilangnya ketenangan pada kehidupan kita ketika kita menikah, itu adalah fitnah. Makanya akhirnya tidaklah ulama-ulama salih terdahulu ketika mereka menikah, kecuali mereka selalu waspada terhadap fitnah. Dan sesungguhnya fitnah itu terkadang itu menjadi salah satu di antara senjata mematikan setan ketika ingin untuk menghancurkan satu kenikmatan orang di dalam mereka berkeluarga, yaitu adalah ketika datangnya fitnah pada kehidupan. Dari fitnah itulah yang terkadang bisa menyebabkan hati itu menjadi pecah. Dari fitnah itulah yang bisa menjadikan seseorang mengambil keputusan yang salah. Dan fitnah itu bisa datang dari mana saja. Fitnah bisa datang dari kecemburuan, fitnah bisa menyebabkan orang tidak merasa nikmat pada istri dan suami yang Allah halalkan untuknya. Dan fitnah itu bisa
menunggangi kebutuhan kita ketika kita tidak pernah belajar bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita ketika kita menjadi pasangan suami istri. Fitnah itulah yang sifatnya itu merusak seluruh ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan kita berkeluarga. Makanya mari kita lihat bahwasanya fitnah itu bisa muncul pada saat yang tidak terduga. Mari kita belajar bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah beliau memiliki konflik dengan Ibunda Hafsah. Ibunda Hafsah itu putri dari Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab. Pada saat itu karena rasa cemburunya Ibunda Hafsah yang menyebabkan Nabi akhirnya menyetujui apa yang beliau ingin sampaikan, apa yang diinginkan oleh Ibunda Hafsah. Pada saat itu akhirnya disepakati oleh Nabi dan pada saat itu Nabi berkata, sudah ya, jangan ceritakan masalah ini kepada Aisyah dan kepada istri yang lain. Tapi pada saat itu Hafsah karena rasa cemburunya yang masih besar dan dia masih agak kecewa dengan kecemburuan yang didapatkan, dia cerita kepada Aisyah. Ketika beliau cerita kepada Aisyah menyebabkan Nabi itu kecewa sekali. Dan Nabi itu hampir menceraikan Ibunda Hafsah. Dan Nabi itu sudah mantap menceraikan Ibunda Hafsah karena nusyush. Karena pada saat itu beliau tidak taat kepada apa yang disampaikan Nabi dan apa yang disepakati dengan Nabi. Maka ketika Rasulullah hampir menceraikan Ibunda Hafsah karena fitnah tadi, ketika Ibunda Hafsah tidak setia dan tidak memenuhi permintaan Nabi dalam kesepakatan, fitnah itulah yang menyebabkan Nabi kecewa. Dan hampir saja Nabi itu menceraikan. Sampai akhirnya Allah turun tangan. Allah suruh malaikat Jibril untuk turun kepada Nabi Muhammad dan menjelaskan tentang kedudukan Hafsah bagi kehidupan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Irji'i ilaiha. Wahai Nabi Muhammad, baliklah kamu, rujuklah kamu kepada Hafsah. Rujuk kamu kepada Hafsah. Fa innaha zaujatuki fil jannah. Sesungguhnya Hafsah itu ditakdirkan oleh Allah menjadi istrimu di dunia dan istrimu di surga. Fa innaha sawwamah wa qawwamah. Dan sesungguhnya Hafsah itu banyak puasanya dan banyak berdiri untuk salat tahajudnya. Karena dua perkara inilah yang menjadikan Allah menentukan dia menjadi istrimu di dunia dan di surga. Karena keterangan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika diperintah oleh Allah, itulah yang akhirnya menjadikan Nabi Muhammad mengurungkan niatnya menceraikan Hafsah. Dan akhirnya beliau rujuk kepada Hafsah. Tapi itu merupakan bagian dari fitnah. Fitnah kecemburuan yang dimiliki oleh Hafsah menyebabkan akhirnya seorang suami beliau kecewa setingkat Nabi Muhammad sampai beliau hampir menceraikan Ibunda Hafsah. Itulah yang kita khawatirkan. Ini pula pernah terjadi ketika seorang Ibunda Aisyah terbakar cemburu. Maka ketika Ibunda Aisyah pernah terbakar cemburu ketika Nabi menceritakan tentang Sofiyah binti Huyayyin. Salah satu wanita dari istrinya Nabi berketurunan Yahudi. Sofiyah ini wanita yang memiliki paras yang cantik. Maka Rasulullah ketika menceritakan tentang Sofiyah binti Huyayyin, pada saat itu Ibunda Aisyah terbakar cemburu. Cemburu itu kalau sudah melampaui batas merupakan bagian dari fitnah. Pada saat ketika beliau terbakar cemburu, maka beliau meninggikan suaranya dan berkata kepada Nabi Muhammad, hasbuki ya Rasulullah min Sofiyah. Sudah ya Rasulullah, Sofiyahnya sudah. Pada saat itu ya, Insya Allah ya Pak, Bapak paham ya di sini kan, kalau setingkat Ibunda Aisyah penduduk surga aja beliau pernah melakukan itu, maka maklumilah istri kita lagi kayak gitu. Bapak tahu nggak air minum apa yang paling diridhai sama Allah? Air minum menelan kemarahan ketika istri kita lagi marah-marah. Nah itu air minum yang paling. Jadi kalau istri kita lagi marah-marah, minum Pak, telan aja kemarahannya. Tolong ditulis quote-nya itu, jangan lupa nulis nama Umar Mita. Maka pada saat itu
Saat itu Ibunda Aisyah mengatakan itu hasbuki ya Rasulullah min Safiyah. Padahal kita tahu, kita mengimani bahwasanya Ibunda Aisyah itu wanita penduduk surga. Ini supaya kita itu paham bahwasanya kemarahan wanita itu dalam beberapa hal itu hal yang lumrah. Karena setingkat wanita-wanita surga pun mereka memiliki kemarahan. Walaupun tidak bisa dilegalkan dan dibenarkan terus. Nanti kalau ada ibu-ibu dikritik sama suaminya, jangan marah-marah terus. Lu kamu tahu nggak Aisyah itu pernah marah? Jangan gitu. Jangan gunakan ilmu untuk membenarkan kekurangan kita. Maka pada saat ketika Ibunda Aisyah mengatakan kalimat itu, maka secara refleks pada saat itu Ibunda Aisyah itu beliau terkurung dengan kemarahannya. Lalu beliau berkomentar tentang Ibunda Safiyah binti Huyai. Ya Rasulullah, innaha qasirah. Ya Nabi, Safiyah yang kamu ceritakan itu orangnya pendek. Beliau menyindir fisiknya dari Ibunda Safiyah. Dan memang Ibunda Safiyah pendek. Ya. Maka ketika Rasulullah mendengarkan bahwasanya Aisyah itu menghina fisiknya Ibunda Safiyah, Nabi yang biasanya sabar, tapi ketika pada saat itu sudah melakukan perbuatan yang menurut Nabi itu perbuatan besar dan tidak bisa dianggap remeh, maka saat itulah Nabi itu marah. Kemarahan Nabi itu tanpa menafikan sayang dan cintanya Nabi kepada Ibunda Aisyah. Lalu mengatakan, ya Aisyah tuh. Nah, lihat. Langsung memanggil nama dengan panggilan Aisyah. Ya Aisyah tuh, laqad qulti kalimatan. Sesungguhnya kamu telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzizat bima'il bakhri, kalaulah kalimat itu dicampurkan ke lautan, maka lautan itu akan menjadi hitam. Karena ucapanmu ketika mengatakan bahwasanya Safiyah itu pendek. Kalau kita bedah hadis riwayat Abu Dawud ini, maka mari kita coba periksa. Ibunda Aisyah itu mengatakan innaha qasirah. Innaha qasirah itu 3 kata dalam satu kalimat. Inna sesungguhnya, ha Safiyah, qasirah. Qasirah itu sifah. Berarti kalimat dari Ibunda Aisyah itu cuma 3. Innaha qasirah. Innaha qasirah. Tapi kalimat itu walaupun cuma 3 kata, tapi kekuatan buruknya dan kekuatan tercelanya itu mengalahkan jutaan galon pada lautan yang akan berakibat hitam ketika 3 kata itu dicelupkan ke lautan. Tapi Nabi pada saat itu tetap sabar dan memaafkan kembali Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sifatnya, walaupun beliau adalah seorang istri Nabi yang muda dan sangat dicintai Nabi, ada salah satu keistimewaan dari Ibunda Aisyah. Salah satunya, Ibunda Aisyah itu kalau sudah mendapati Nabi marah, diam dan tidak membantah. Itulah salah satu di antara keistimewaan Ibunda Aisyah. Jadi kalau Nabi sudah marah, dia tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah. Diam dia. Karena tahu betul betapa mulianya kedudukan Nabi pada kehidupan dan kehidupan iman. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah itulah yang kita khawatirkan. Dan fitnah itu bisa datang dari mana saja. Kadang-kadang suami kita dan istri kita selamat dari fitnah zina. Tapi terkadang tidak bisa selamat dari fitnah ketika merasa paling berkorban. Karena merasa paling berkorban itu juga fitnah. Seorang istri lelah karena merasa paling berkorban. Seorang suami juga merasa lelah karena merasa paling berkorban. Itu pun fitnah. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan kebutuhan pada keluarga kita, itu pun akhirnya menjadi fitnah. Dan akhirnya berbagai macam musibah pada kehidupan keluarga itu salah satunya ketika fitnah sudah mendera pada kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita di awal mukadimah ini kita harus memiliki satu titik pemikiran yang sama. Yang kita khawatirkan pada kehidupan kita kalau kita punya keluarga itu fitnah. Itulah yang paling kita khawatirkan. Karena fitnah itu mengambil semua kebaikan di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu tahu, Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Sa'ad ketika terjadi fitnah,
Itu sahabat Ali dan sahabat Muawiyah itu. Sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, sahabat Ali dengan sahabat Sa'ad. Ya, itu mereka berada pada dua pihak yang berperang. Itu ya karena fitnah. Padahal mereka dulu ketika masih ada Nabi, mereka merupakan sahabat yang saling mencintai sampai terjadinya satu fitnah. Tidaklah fitnah itu salah satunya terjadi peperangan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Itu juga karena fitnah. Makanya tidak ada yang paling ditakutkan pada kehidupan ketika kita menjalani kehidupan agama, ketika kita menjalani kehidupan kita berkeluarga. Ketakutan yang paling besar yang harus kita miliki itu apa? Kita harus sadar dan harus lebih peduli. Musuhnya kita itu fitnah. Dan fitnah itu kalau sudah datang, terkadang sekejap, tapi meninggalkan kerusakan yang ditanggung sepanjang hidup. Berapa banyak kadang-kadang salah satu ragam fitnah itu disampaikan ulama. Contohnya ketika seorang laki-laki ketika terjebak kepada pesona seorang wanita yang haram. Mungkin mengenalnya sebentar, tapi terkadang konsekuensinya sepanjang hidup. Sang istri akan merasa tersakiti, sang suami atau sang laki-laki juga merasa merana ketika dia merasa tidak bisa mendapatkan wanita itu. Karena ketika laki-laki sudah mendapatkan fitnah pada matanya, maka sesungguhnya dia kayak anak kecil yang akan tantrum terus sebelum mendapatkan apa yang dimau pada mainan itu. Itulah fitnah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Jadi musuh di dalam kita berkeluarga itu disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah ketika kita khawatir terhadap berbagai macam fitnah yang datang di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya fitnah itu musuh terbesar pada kehidupan kita, dan kita akhirnya mengetahui bagaimana doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi senantiasa melazimi satu doa, dan doa ini relevan sekali untuk kita. Hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim, yaitu ketika Nabi mencontohkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari semua macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Sehingga akhirnya sesungguhnya disitulah kita sadar. Suami istri harus sadar. Musuh kita itu bukan pasangan kita, kalaupun kita sedang emosi, tapi musuh kita itu adalah fitnah. Karena kemarahan yang memuncak, para ulama pun mengatakan itu pun merupakan bagian dari mata rantai fitnah dalam kehidupan suami istri. Masya Allah. Itulah dahsyatnya fitnah. Makanya akhirnya ketika keluarga sudah mendapatkan fitnah, misal sampai terjadinya percekcokan antara suami istri, siapa yang paling merasakan dan paling merasakan kesedihan? Bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya, sampai anak terkadang merasakan akibatnya begitu panjang dan sulit melupakan cekcok dan pertengkaran dari bapak ibunya, walaupun sudah berlalu puluhan tahun, karena begitulah dahsyatnya fitnah. Itulah yang paling kita khawatirkan. Maka sesungguhnya ketika kita memahami bahwasanya fitnah itu merupakan bagian dari hal yang paling kita khawatirkan dalam pernikahan, maka lawan fitnah itu apa? Lawan dari fitnah itu adalah rahmat. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum 21. Ketika Allah menyampaikan pada firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Maka sesungguhnya Allah itu menyampaikan pada ayat yang begitu terkenal, ya, ayat yang begitu terkenal pada waktu ada pernikahan. Di antara ayat-ayat Allah, Allah itu menjadikan kita berpasangan dengan pasangan-pasangan kita dari lawan jenis kita, supaya kita merasakan sakinah, ketenangan, merasakan mawaddah, yaitu rasa cinta yang berbalut ibadah, dan yang ketiga itu adalah merasakan rahmat. Karena antitesa dari fitnah itu rahmat. Antitesa dari fitnah itu rahmat. Kalau fitnah itu api, rahmat itu adalah airnya. Kalau fitnah itu tanah yang kering, maka rahmat itu hujannya. Kalau rahmat itu adalah besi,
rahmat itu apinya yang bisa membelokkan besi itu. Karena tidak ada yang sepadan dengan kata fitnah kecuali rahmat. Makanya ketika keluarga, ada satu keluarga yang kadang-kadang menghadapi kasus yang sama. Kenapa yang satu bisa melewati ujian itu? Kenapa satu keluarga tidak bisa melewati ujian itu? Maka faktornya karena rahmat. Misal, dalam contoh kasus kehidupan. Istri mendapati suaminya berzina, ada istri juga mendapatkan istrinya berzina. Dari dua keluarga. Yang satu kandas pernikahannya, yang satu tidak kandas. Dan akhirnya suaminya bisa betul-betul bertobat dan istrinya diberikan kesabaran menghadapi kenyataan pahit dan kenyataan paling tragis suaminya berzina. Tapi akhirnya bisa ngelewatin. Yang membedakan dua kasus yang sama, tetapi yang satu kandas, yang satu tidak kandas, padahal kadarnya sama, itu rahmat. Itu rahmat. Makanya akhirnya lawan dari segala macam fitnah yang ada pada kehidupan berkeluarga itu adalah rahmat. Dan rahmat itu merupakan bentuk pertolongan Allah yang paling besar di dalam pernikahan kita. Bentuk paling besar di dalam ketaatan kita itu namanya istiqomah. Tapi bentuk paling besar pertolongan Allah kepada keluarga kita itu namanya rahmat. Kalau bapak dan ibu diberikan istiqomah, itu pertolongan Allah yang paling besar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, a'dhamul karomati luzumul istiqomati. Karomah yang paling besar, pertolongan yang paling besar kalau kita taat itu bukan ketika kita terbang di langit dan jalan di atas air. Bukan. Pertolongan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita istiqomah melakukan satu ketaatan sampai kita dimatikan di atas ketaatan yang kita konsisten berjalan di atasnya. Itu namanya karomah yang paling gede. Jadi kalau kita pernah mendengar misalkan Sunan Kalijaga atau karomahnya wali gitu ya. Karomahnya wali kita imani benar adanya. Tapi karomah yang paling besar itu istiqomah. Bapak kalau senantiasa ke masjid sudah ngelewatin puluhan tahun dan masih datang ke masjid, itulah karomah Allah yang paling besar. Dalam ketaatan, pertolongan Allah itu namanya istiqomah yang disebut dengan karomah. Tapi dalam kehidupan berkeluarga, pertolongan Allah yang paling besar itu diberikan dengan kata rahmat. Sehingga ketika rahmat itu Allah berikan kepada mereka, setiap masalah yang Allah hamparkan dan setiap konflik yang mereka jumpai, selalu Allah jadikan bahwasanya mereka bisa menyelesaikan satu persatu masalah itu menuju kepada arah yang lebih baik. Itu berarti rahmat. Istri pernah kecewa berat kepada suaminya, tapi suaminya berbenah. Lalu akhirnya mereka menuju kepada grafik kemajuan yang lebih baik. Itu namanya rahmat. Seorang suami pernah kecewa sekali kepada istrinya, tapi akhirnya dia diberikan oleh Allah hati yang lapang untuk memaafkan istrinya. Itulah yang disebut dengan rahmat. Makanya dari tiga yang disebutkan oleh Allah pada surat Ar-Rum, yaitu sakinah, mawaddah, Allah itu memberikan yang terakhir itu rahmat. Makanya kemarin pada pertemuan terakhir saya kan bilang, sampai ketika kita meninggal dunia, lalu di antara suami istri saling ridho, itulah yang disebut pula dengan kata rahmat. Karena apa? Tidak ada perkara yang paling besar bisa untuk menghadapi fitnah kecuali rahmat. Setelah kita paham kebutuhan keluarga kita itu kepada rahmat itu sangatlah besar, maka kita harus paham bahwasanya rahmat itu harus karena rahmat itu merupakan perkara yang harus diusahakan. Dan rahmat itu tidak datang sekejap mata, tetapi rahmat itu diikhtiarkan dengan apa yang kita lakukan. Saya akan membedah rahmat ini menjadi evaluasi untuk saya dan kita semuanya. Kita akan membahas salah satu rumpun bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat untuk menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah yang bisa menimpa kepada keluarga kita. Maka para ulama lalu menyampaikan kepada kita setidaknya ada 10 keterampilan yang harus diikhtiarkan semata-mata karena Allah. Ketika keterampilan ini diasah lalu dikerjakan betul-betul niatnya karena Allah semata, maka keterampilan ini yang akan memberikan rahmat pada kehidupan keluarga. Dan pula akan memberikan kepada kita pertolongan
untuk bisa selamat dari segala macam fitnah. Dahsyatnya fitnah itu mengerikan. Para ulama lalu mengatakan ada 10 keterampilan yang kita sama-sama kita belajar karena tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Para ulama lalu menerangkan ada 10 keterampilan yang harus kita miliki ketika kita bicara tentang masalah keterampilan untuk meraih rahmat yang kita harapkan Allah turunkan kepada kita. Sekali lagi saya mengulang, mungkin takutnya lupa. Pertolongan yang paling besar ketika kita taat itu namanya istiqomah. Tapi pertolongan paling besar ketika kita berkeluarga itu terletak kepada rahmat. Surat Ar-Rum 21. Sekarang mari kita bahas bahwasanya yang pertama apa di antara 10 keterampilan yang harus kita mengerti bersama-sama dari pihak suami dan pihak istri. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah seni kita memberi manfaat. Ibu dan bapak, saya ingatkan ya, ibadah itu terbagi menjadi 2. Ibadah terbagi menjadi 2. Ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadi kita dan ibadah yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Itu namanya ibadah. Pembagiannya berdasarkan asas manfaat. Pertama, ibadah yang kita lakukan sendiri itu apa? Sholat. Itu ibadah kita sendiri secara pribadi. Iktikaf. Itu ibadah pribadi kita dengan Allah. Sholat tahajud itu ibadah pribadi kita dengan Allah. Tapi bukan satu-satunya ibadah. Ada ragam yang kedua yang disebut di dalam pembahasan para ulama namanya al-ibadah al-muta'addiyah. Ibadah yang kedua itu ibadah yang memberi manfaat sama orang lain. Contohnya apa? Contohnya apa? Memberikan zakat, memberikan sedekah, membantu urusan kaum muslimin. Itu namanya ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau ibadah yang manfaatnya kembali sama pribadi sendiri dan ibadah yang kembali manfaatnya sama orang lain, mana yang paling berat kalau ditimbang di dalam mizan manusia? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Siapa yang mengatakan yang kedua? Bapak, dalilnya mana, Pak? Tuh kan? Gitu. Inilah fitnah. Zaman fitnah itu kayak gini nih. Makanya ada orang bisa ngaku bahasa semut. Gitu amat ketawanya. Saudara antum ya? Enggak bercanda. Maka sesungguhnya ibadah muta'adiyah itu lebih utama daripada ibadah secara fardiyah dalam beberapa kasuistik, tidak semuanya. Bukan berarti nanti setelah ini antum nggak mementingkan ibadah fardiyah tetap penting. Mana dalilnya? Fima makna dari Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad. Li'an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min atajaki fa fi masjidi hadha syahran. Aku berjalan membantu saudaraku selama 1 hari lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Kenapa iktikaf 1 bulan kalah profitnya dibandingkan dengan membantu saudara kita selama 1 hari? Kenapa? Kenapa? Antum tadi yang nggak punya dalil kan Pak? Ya sekarang untuk menebus kesalahan. Kenapa Rasulullah mengatakan aku berjalan membantu saudaraku selama 1 hari itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masjidnya Nabi itu apa? Masjid Nabawi. Dan Nabi mengatakan iktikaf atau jalan-jalan? Iktikaf. Iktikaf itu mulia atau tidak mulia? Mulia. Dan iktikafnya seminggu atau 2 minggu? 1 bulan. Iktikaf 1 bulan itu berat. Iktikaf 10 hari aja banyak yang gagal di tengah jalan kan? Ya, gara-gara mobil belum masuk bengkel, batal iktikafnya. Apalagi 1 bulan. Pertanyaannya, kenapa Nabi itu menggandingkan 2 perintah ibadah, yang satu ibadah iktikaf, yang satu membantu saudara muslim, itu lebih dicintai Nabi yang kedua daripada yang pertama. Kenapa, Pak? Betul. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kenapa? Karena membantu saudara kita itu manfaatnya dirasakan sama orang lain. Adapun iktikaf itu dirasakan oleh pribadi yang melaksanakan iktikaf. Dan Allah itu paling senang ketika ibadah itu bisa dirasakan manfaatnya sama orang lain.
Paham sampai di sini dulu? Oke, kalau di sini sudah paham, kita kembalikan kepada teori pernikahan. Lah pernikahan itu merupakan ibadah yang menggabungkan dua ragam ibadah. Ibadah yang bermanfaat untuk pribadi dan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Kadang-kadang ada banyak ibu-ibu ketika mereka menikah fokus kepada ibadah pribadinya tetapi lupa memberi manfaat kepada keluarganya, suaminya. Dan banyak laki-laki yang terkadang sibuk di dalam ketaatannya, iktikaf, ngaji sendirian, tetapi tidak memberi manfaat kepada istrinya. Padahal pernikahan itu menggabungkan dua. Bahwasanya pernikahan itu menggabungkan kepada kita dua ibadah. Ibadah secara fardiyah dan ibadah secara muta'adiyah. Ini yang sering kita lupakan. Makanya ketika para ulama itu ditanya, bagaimana ketika ada seorang wanita, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi menyakiti suaminya, dibandingkan dengan seorang istri yang sedikit sholatnya kecuali yang wajib, sedikit puasanya kecuali yang wajib, sedikit itu sedekahnya kecuali yang wajib, tetapi tidak menyakiti suaminya, ataupun sebaliknya menyakiti istrinya dan tidak menyakiti istrinya. Mana yang lebih utama? Para ulama mengatakan yang lebih utama nomor 2. Berdasarkan kepada keumuman dalil dan memakai kias adna. Kias adna apa? Kalau menyakiti tetangga saja menjadikan ibadah sunnah kita tidak bermakna, apalagi ketika menyakiti pasangan. Paham sampai di sini? Karena yang kita harus lakukan itu kadang-kadang banyak perempuan ketika mereka menikah, mereka itu menyesal ketika tidak zikir pagi, mereka menyesal ketika tidak sholat duha, tapi mereka tidak menyesal ketika pada hari itu tidak memberikan takzimnya kepada suami. Kan itu salah. Banyak seorang laki-laki yang mereka itu kesel gitu ketika hari ini target Qur'annya belum tercapai, kita begitu sebel gitu ketika zikir pagi tadi terlalu sibuk, tapi kita juga tidak sebel bahwasanya kita tidak memberikan manfaat kepada istri kita sebelum berpisah dengan dirinya. Inilah perkara yang kita harus luruskan dulu, bahwasanya pernikahan itu satu-satunya ibadah yang menggabungkan dua perkara itu sekaligus. Ada seni kita untuk taat kepada Allah di dalam kita menikah dengan amalan pribadi yang kita lakukan. Ada seni bagaimana kita memberi manfaat. Makanya hadis Nabi jangan difahami secara sepihak tetapi tidak utuh. Ada hadis Nabi yang sangat terkenal. Apa hadis Nabi yang terkenal? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita sering memahami hadis ini itu secara kurang utuh. Oh ya udah, saya bermanfaat nanti untuk teman SMP, saya bermanfaat untuk tetangga, saya bermanfaat untuk jamaah masjid. Tapi harusnya yang kita pikirkan, yang pertama kali itu harusnya mendapatkan manfaat itu siapa? Keluarga dulu dalam kebaikan kita. Gimana ada orang bisa bermanfaat bagi orang di luar tapi tidak bermanfaat untuk keluarganya? Bagaimana ada laki-laki bisa bermanfaat bagi orang lain kalau keluarganya tidak mendapatkan manfaat? Makanya disitulah kita memahami bahwasanya berkeluarga itu seni memadukan dua ibadah tersebut. Ibadah kita kepada Allah dan ibadah kita kepada suami kita. Makanya maaf ya, seorang wanita ketika dijanjikan surga, Allah itu tidak ribet. Dan Allah itu tidak repot menjelaskannya itu dengan syarat yang panjang. Makanya Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidhat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannah min udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Makanya Nabi mengatakan di dalam satu riwayat, kalau ada perempuan dia cuma sholat 5 waktu tok, enggak ba'diyah, enggak qobliyah. Ini bukan berarti habis ini enggak ba'diyah, enggak qobliyah ya. Tolong ya Pak diingetin istri. Maka sesungguhnya kalau ada seorang perempuan, dia hanya sholat itu yang wajib 5 kali, dia tidak qobliyah dan ba'diyah, karena disebutkan di situ sholat khamsaha. Khams itu, khamsatun itu berapa? 5. Jangan kalah sama anak kita kelas 1 SD, wahidun 1, nah ini 2. Khamsaha itu cuma 5. Lu Nabi itu sampai mengatakan dalam bentuk takaran yang paling bawah, apa yang paling utama doang, khamsaha. Berarti kalau kita memahami dohir dari hadisnya itu berarti dia nggak qobliyah, nggak ba'diyah. Ibu-ibu yang jarang qobliyah, alhamdulillah ya Allah. Maka sesungguhnya khamsah wa shamat syahruha.
Syahronya itu di situ seluruh para ulama ketika memberikan keterangan itu hanya dalam konteks bulan Ramadan. Lalu kemudian dia wahafidat farjah, dia menutupi itu kemaluannya dan kehormatannya, aurat yang ditutupi, lalu dia taat kepada suaminya. Closingnya itu ada di kalimat wa ta'at li zawjiha, dia taat kepada suaminya, maka sesungguhnya 8 pintu surga akan mempersilahkan dirinya untuk masuk surga dari pintu mana saja. Boleh masuk pintu sholat, boleh masuk pintu sedekah, boleh masuk pintu jihad, boleh masuk pintu aiman, boleh masuk kepada pintu memaafkan, boleh masuk dari 8 pintu itu. Untuk menunjukkan kepada kita, karena ternyata yang paling penting itu asas manfaat yang dia berikan kepada suami. Sehingga akhirnya kadang-kadang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya, kadang-kadang setan itu ketika menggoda perempuan, ketika tidak bisa digoda untuk meninggalkan sunnah, maka setan itu akan menggoda perempuan dari jalur mana? Tidak taat kepada suami. Wah, ini digoda untuk meninggalkan qobliyah, tidak bisa. Digoda untuk meninggalkan ba'diyah, tidak bisa. Digoda untuk tidur, tidak tahajud, tidak bisa. Maka akhirnya setan itu datang melalui satu pintu. Dijadikan dirinya tidak memberi manfaat kepada sang suami. Ataupun sebaliknya. Jadi inilah yang menjadikan kita itu merupakan bagian dari persoalan yang beririsan dengan kata rahmat. Makanya akhirnya itu relate sekali dengan apa yang menjadi dzikir pagi dan dzikir sore kita. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Karena rahmat itu perkara besar. Bapak kalau pelaku dosa besar mendapatkan rahmat, kenapa ada kata meminta ampunan itu setelahnya itu kata rahmat? Kenapa? Allahumma firli warhamni. Ya Allah ampuni saya, rahmati saya. Kalau kita pelaku dosa besar mendapatkan rahmat, dosa besar itu tidak mendatangkan kesulitan kita di masa mendatang. Kalau ibu melakukan dosa hanya dimaafkan Allah, maka masih harus siap menghadapi konsekuensi diberikan kesulitan dan musibah. Karena satu dosa itu mengandung musibah. Tapi kalau kita dimaafkan dan dirahmati, nah kata rahmat itu menghapuskan kesulitan kita dan musibah kita di masa mendatang. Konteks rahmat dalam kehidupan keluarga itu adalah ketika kita akhirnya diberikan oleh Allah, yaitu segala soal, segala konflik, segala masalah yang terjadi itu diselesaikan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Itulah arti rahmat. Sehingga itulah yang menjadikan kita, kebutuhan kita kepada rahmat jauh lebih besar daripada rezeki. Hatta sampai rezeki halal yang diperoleh dari keluarga itu pun merupakan cakupan dari rahmat. Harta yang haram, cakupan dari fitnah. Harta yang halal dan berkah itu pun merupakan cakupan dari rahmat. Ngajinya ibu dan bapak, ini rahmat. Ya, ketika kita saling memaafkan, itu pun merupakan bagian dari rahmat. Dan itulah yang kita harus paham. Kebutuhan kita kepada rahmat, ketakutan kita satu, yaitu kepada fitnah. Paham sampai di sini? Insya Allah. Sekarang mari kita membahas, setidaknya ada 10 manajemen keterampilan yang harus diupayakan, harus di-manage, supaya betul-betul kita berusaha untuk mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita berkeluarga. Karena seluruh para ulama itu mengatakan rahmat itu tidak datang sekejap begitu saja. Tetapi rahmat itu harus diupayakan dan diusahakan setiap waktunya dan setiap saatnya. Mengupayakan setiap waktu belum tentu kita setiap waktunya mendapatkan rahmat. Ada orang di dalam kehidupan berkeluarga 10 tahun dia mendapatkan rahmat, ditutup dia mendapatkan fitnah. Bisa jadi. Ada orang yang lama hidup keluarganya mendapatkan fitnah, tetapi ditutup dengan rahmat. Kita tidak pernah tahu akhir ujung dari keluarga kita nanti mendapatkan fitnah atau mendapatkan rahmat. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi seneng banget sama keluarga kita, lagi ketawa-ketawa, gembira gitu ya. Pada saat itulah kita harus ingat Allah. Ya Allah, jagalah kami dari fitnah. Kenapa? Ingat Allah ketika lapang. Menjadikan Allah akan hadir untuk kita ketika kita sulit. Apa kesulitan dalam keluarga? Masalah dan konflik yang tidak ketemu solusinya. Kalau ada suami lagi senang sama istrinya lagi senang banget sama suaminya,
pada saat itulah kita harus ingat, ya Allah, jagalah kami dari fitnah. Ingatan kita kepada Allah ketika lapang menjadikan kita diberikan oleh Allah pertolongan di masa sempit. Sekarang mari kita bahas, apa 10 keterampilan yang harus kita lakukan dan harus diikhtiarkan bersama untuk bisa mendapatkan rahmat pada kehidupan keluarga kita. Udah 5:30 ya, Masya Allah ya. Tinggal berapa menit lagi coba? Masih ada tanya jawab ya? Insya Allah Ustaz, maghrib waktunya jam 6 kalau nggak salah Ustaz. Masih cukup ya? Masih cukup. Tapi udah ada pertanyaan ya itu ya? Boleh Ustaz, mudah-mudahan ada pertanyaan. Mudah-mudahan jamaah pada paham semua Ustaz, jadi nggak ada pertanyaan. Antum jangan terlalu husnudon begitu. Sekarang mari kita bahas nomor 1 dulu. Keterampilan pertama bagi suami dan istri, karena kita harus seimbang dulu. Saya bacakan dulu kaedahnya, baru nanti kita jelaskan. Kaedahnya para ulama itu mengatakan turunnya rahmat pada kehidupan keluarga kita itu ketika sebagai suami punya keterampilan selalu ingat dan selalu sadar bahwasanya istri yang dia nikahi, yang telah menjadi ibu dari anak-anaknya, merupakan istri yang memiliki sifat penciptaan bengkok. Dia memiliki sifat fitrahnya bengkok. Ingatnya seorang laki-laki kepada istrinya yang fitrah penciptaannya bengkok itu merupakan salah satu keterampilan yang tidak setiap orang bisa melakukan keterampilan itu. Ya, karena sesungguhnya kita harus paham. Nanti saya sampaikan penjelasan. Yang kedua, bagi seorang istri, keterampilan yang paling penting untuk mengiringi keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami itu apa? Yaitu keterampilan ketika dia meminta maaf kepada sang suami. Ini beriringan. Jadi pihak suami harus punya keterampilan mengimani dan memahami bahwasanya istrinya itu merupakan makhluk yang bengkok. Dari pihak istri, nomor satunya, dia harus betul-betul punya keterampilan untuk meminta maaf kepada suami. Karena maaf ya Pak, walaupun meminta maaf itu gampang, itu bagi kita. Tapi bagi yang sebelah ini susah Pak. Gak usah gitu Pak, tenang aja. Jadi gitu. Itu lagi ditambah dengan apa yang ada di sosial media itu kadang-kadang tayangan-tayangan walaupun semacam itu kayaknya lucu, tapi terkadang saya khawatir itu justru nanti semakin menjadikan perempuan itu hilang tuntunan sunahnya. Yaitu ketika diterangkan wanita kalau minta maaf muter-muter, ujungnya suami yang juga minta maaf. Gitu. Walaupun itu bermaksud lelucon dan humor, anak khawatir nanti masuk ke dalam pikiran dan akhirnya membentuk tuntunan. Karena sekarang itu maaf ya, banyak keluarga itu asalnya tenang-tenang saja. Tapi gara-gara tontonan di TikTok, Reels, akhirnya tuntunan keluarganya itu berdasarkan kepada TikTok. Dan akhirnya apa? Banyak masalah karena apa yang dilihat di tayangan. Contoh nih, misalkan suami istri baik-baik aja. Suaminya, sang istri paham suaminya itu memang orangnya agak sedikit kaku gitu. Dan dia paham itu. Dia jarang mengucapkan kalimat cinta, tapi istrinya paham suaminya itu bertanggung jawab. Gara-gara ngelihat TikTok. Kalau kamu punya suami jarang mengatakan cinta, jangan kamu anggap itu biasa-biasa aja. Ada 5 tanda, yang nomor 5 pasti akan mengejutkan kamu. Yang asalnya nggak ada masalah, pulang-pulang jadi masalah. Hati-hati sama tayangan. Makanya Nabi itu mengatakan, inna minal bayani la sihrun. Nabi itu mengatakan apa? Sesungguhnya sebagian dari keterangan itu sihir. Kenapa Nabi itu mengatakan sebagian dari keterangan itu sihir? Karena yang asalnya baik menjadi tidak baik. Yang asalnya tenang menjadi bergemuruh. Yang asalnya itu benar menjadi salah. Yang asalnya salah itu menjadi benar. Itulah sihir. Makanya konsep ketenangan di akhir zaman itu apa? Jangan banyak mengakses dan banyak mengetahui sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu yang kita harus mengerti. Ini agak sedikit OOT. Sekarang kita membahas sebagai seorang suami, kita harus paham Pak. Walaupun ini bukan perkara gampang. Karena seiring dengan emosi yang sering datang pada hati kita yang menjadikan akhirnya seseorang itu lupa pada keterampilan yang pertama. Kita bahas dulu dari pihak laki-laki. Nanti baru kita bahas dari pihak perempuan.
keterampilan untuk menurunkan rahmat. Karena rahmat itu betul-betul sebagaimana air hujan ketika menimpa kepada satu permukaan tanah yang gersang selama berbulan-bulan. Para ulama lalu mengatakan, ketika kita diperintahkan oleh Nabi dengan sebuah kalimat yang sangat indah, fa innal mar'ata khuliqat min dilain fa inna a'waja syai'in a'laha. Nabi itu mengatakan kepada kita untuk mengingatkan kepada setiap para laki-laki yang mereka diberikan anugerah untuk menjadi kepala rumah tangga. Nabi mengatakan sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in a'laha. Dan tidak ada yang paling bengkok dari penciptaan wanita itu kecuali paling atasnya. Yaitu ini misalkan tulang bengkoknya, tulang rusuknya, maka tulang rusuk itu semua partnya itu bengkok. Yang paling bengkok a'laha, kata Nabi, itu bagian atasnya. Ketika Nabi menyebutkan fa inna a'waja syai'in a'laha, Nabi itu mengatakan a'laha, yang paling atas, untuk menunjukkan bahwasanya bengkoknya perempuan itu bukan bengkok biasa, tapi bengkok yang paling bengkok di antara semua bengkoknya tulang rusuk. Jadi ini dikatakan oleh Nabi untuk selalu menyadarkan kepada kita bahwasanya mereka akan cepat lupa kebaikan seorang suami, dan mereka cepat lupa bahwasanya fungsinya suami itu ketika hadir pada kehidupannya itu melindungi dia dari api neraka, yang menjadikan mereka lupa bahwasanya kebutuhan dia kepada suami itu besar dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Makanya salah satu nasihatnya Imam Ahmad ketika menikahkan putrinya, apa yang dinasihatkan Imam Ahmad kepada putranya, namanya Abdullah, ketika akan menikah. Nah, kamu akan menikahi perempuan ya, dan perempuan itu merupakan makhluk yang paling cepat lupa kebaikan suami, kecuali wanita yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau bapak merasa sudah memberikan 1000 energi, maka yang diingat oleh perempuan itu mungkin hanya 300-nya. Ketika kita memberikan 1 jutanya, maka yang diingat 100.000-nya. Kecuali wanita yang dirahmati oleh Allah. Maaf ya Pak, saya nggak berani memandang ke sini. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sehingga akhirnya ketika kita memahami poin yang pertama ini dalam hadis riwayat Muslim, akhirnya para ulama itu mengingatkan kepada kita bahwasanya sabar yang paling besar itu sabar kepada istri dan sabar kepada suami. Saya tanya dulu, sabar itu ada berapa macam? Sabar itu ada berapa macam? Ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar yang pertama apa? Sabar yang pertama apa? Sabar dalam kemaksiatannya. Udahlah, nggak urut nggak apa-apa. Harus sabar saya menghadapi ya. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sabar yang kedua apa? Sabar yang kedua apa? Sabar dalam taat. Yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Dalam 3 kriteria sabar yang disepakati oleh seluruh para ulama, pertanyaan kita simpel. Mana sabar yang pahalanya paling besar? Sabar dalam ketaatan, itu sabar yang paling besar. Sabar dalam ketaatan itu ada 5 top rankingnya, ada 5 top trendingnya. Apa yang pertama sabar dalam ketaatan itu? Yang pertama, top trendingnya sabar dalam ketaatan itu apa? Sabar ketika kita memuliakan orang tua kita di masa senja mereka. Yang nomor 1. Top trending yang kedua sabar dalam ketaatan itu apa? Yaitu sabar ketika kita menuntut ilmu. Harus betul-betul fokus. Jangan sampai kita pertemuan genap muncul, pertemuan ganjil hilang. Ya. Awal Ramadan datang, Ramadan berikutnya datang kembali. Itu orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan yang memiliki keutamaan besar itu apa? Yaitu adalah sabar ketika kita menghadapi suami dan istri kita. Itu sabar dalam ketaatan. Dan itu besar sekali nilainya. Yang keempat, sabar ketika kita mendidik istri. Atau mendidik, atau ketika sabar ketika kita mendidik anak, maaf. Yang keempat, sabar ketika mendidik anak.
Sabar dalam keluarga, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar ketika kita bersama pasangan, sabar ketika mendidik anak, dan yang kelima, yaitu sabar menetapi kebenaran yang sudah kita dapatkan ketika kita mendapatkan petunjuk pada ilmu yang kita pelajari, lalu tiba-tiba kebenaran kita diuji. Nah, itu sabar yang betul-betul ekstra. Makanya jangan sampai kita dulu ngomong begini, sekarang berbeda, disebabkan tidak kuatnya kita ketika menetapi jalan kebenaran. Di antara 5 top trending dalam kesabaran ini, kita fokus kepada nomor 3. Sabar dalam keluarga itu merupakan sabar di antara pucuk-pucuk kebaikan. Makanya saya pernah membaca sebuah riwayat dalam satu kitab, bahkan para ulama dulu. Mereka itu sampai berkeinginan, ya Allah, berikanlah kepadaku istri yang memberikan kepadaku kesabaran, supaya aku bisa mendapatkan pahala besar ketika aku nanti wafat dan meninggal dunia. Masya Allah, ini doa saya tidak yakin kita mampu untuk mengucapkannya. Jadi sampai para ulama dulu itu ada di antara sebagian ulama itu mengatakan, ya Allah, kasihkanlah kami dengan pasangan yang akan menguji kami kesabaran, supaya kami mendapatkan anugerah pahala yang besar ketika kami bersabar menghadapi mereka. Makanya ada 1-2 ulama yang diuji dengan ujian yang luar biasa dari istrinya. Dan bisa jadi karena Allah ingin meninggikan derajat mereka. Bapak tahu, ada salah satu contoh nih. Imam Syibawayh itu ulama dalam bidang nahwu. Ulama dalam bidang nahwu. Maka ketika beliau itu sering membaca kitab, istrinya cemburu kepada kitabnya. Dan ketika beliau sedang pergi, semua kitabnya Imam Syibawayh dibakar. Jadi kalau bapak bukunya nggak dibakar itu masih mending. Ya. Dulu ada keluarga ulama itu sampai semua kitab suaminya itu dibakar. Saking cemburunya. Itu Syibawayh, salah satu ulama besar dalam nahwu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar yang paling besar itu sabarnya kepada keluarga. Ini yang kita harus paham. Setelah kita memahami bahwasanya dalam kehidupan ini sabar yang paling besar sama keluarga, maka sebagai suami terampil dan sabar ketika memahami bengkoknya istri. Maka sesungguhnya ada 3 yang harus selalu kita perhatikan sebagai seorang suami ketika kita bersuami istri supaya kita mendapatkan rahmat. Yang pertama, kata para ulama, jangan gampang untuk mengucapkan kalimat cerai. Jangan pernah keluar dari lisan kita itu untuk mengucapkan kalimat cerai. Karena bagaimana seorang laki-laki ketika apapun kondisinya, istrinya tantrum setantrum-tantrumnya, maka dia senantiasa mampu untuk mengendalikan lidahnya dan lisannya untuk tidak mengatakan kalimat cerai. Itu merupakan salah satu di antara kondisi kita, bahwasanya satu keluarga yang di situ ada kelembutan, dan salah satu indikator kelembutan itu apa? Tidak gampang seorang suami emosi dengan mengatakan kalimat cerai kepada istrinya walaupun istrinya yang meminta. Karena kalau perempuan itu minta, Pak, sehari bisa 20 kali ketika dikatakan pada saat ketika sedang dalam kondisi emosi. Dan kita harus paham, Pak, secara fikih, kita hanya diberikan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat cerai 3 kali sepanjang hidup kita. Pergunakan sebaik-baiknya. Ada A punya istri B, A marah diceraikan, saya cerai kamu 1 kali. Pada saat ketika B dicerai, maka masa iddahnya 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Kalau dalam 3 kali masa suci itu sang suami balik, itu namanya rujuk. Dan maaf ya Ibu, rujuk itu tidak membutuhkan persetujuan suami, tidak membutuhkan persetujuan istri. Karena itu hanya laki-laki. Baru mengatakan cerai, setelah itu 2 hari nyesel. Tuh, gak ada yang buatkan saya sarapan. Mesen GoFood ternyata mahal. PPN 12% sekarang. Dia langsung nemuin istrinya, maka itu sudah rujuk. Istri jangan mengatakan, bang, kamu udah ceraikan saya. Kalau rujuk, tunggu dulu dari saya. Tidak ada. Tidak membutuhkan rujuk, tidak membutuhkan persetujuan istri.
Kalau sudah diucapkan, lalu tiba-tiba marah kembali, yang kedua kalinya, saya cerai kamu. 2. Tunggu sampai masa iddah 3 kali masa suci. Kalau sampai 3 kali masa suci, sebelumnya dia balik, maka sesungguhnya ketika dia balik, pada saat itu tinggal 1 lagi. Kalau 1 lagi mengucapkan, saya cerai kamu yang ketiga kalinya, maka ketika masa iddahnya nanti selesai, lalu dia tidak balik, selesai. Ketika masih balik berarti sudah selesai. Jangan lagi kalimat cerai itu diucapkan. Kita hanya punya 3 kali, Pak. Dan laki-laki yang baik itu terkadang kriterianya ditetapkan oleh para fuqaha. Maaf ya, ini para fuqaha. Fuqaha itu orang-orang yang paham agama. Para fuqaha itu mendefinisikan laki-laki yang baik itu laki-laki yang ketika dia emosi, seemosi apapun, dia tidak akan mengucapkan kalimat talak kecuali betul-betul syar'i dan memenuhi semua kriteria ketika dijatuhkan kalimat cerai itu. Makanya kalau ada laki-laki, Ibu, sudah sering marah dan sedikit-sedikit kalimat cerai, itu harus diterapi. Dan harus betul-betul dibawa kepada seseorang yang bisa memahamkan hukumnya. Saya ini pernah bingung, Pak. Ustadz, suami saya itu kalau marah mengucapkan kalimat cerai, tapi selalu balik, Ustadz, dan baliknya itu hangat. Saya tanya, sudah berapa kali suami ibu pernah mengucapkan kalimat cerai? Jawabannya membuat saya pusing. Sudah tidak terhitung berapa kali dia mengucapkan itu. Terus gimana status pernikahannya? Maka dikatakan oleh Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. 3 perkara yang ketika kamu mengucapkannya serius, itu jatuh seriusnya, jatuh hukumnya. Kalau kamu mengucapkannya bercanda, tetap jatuh hukumnya. Apa 3 perkara itu? Menikah, akad. Jangan bercanda-canda sama nikah. Misalkan saya bercanda sama bapak-bapak. Saya punya anak perempuan, saya ngomong, saya nikahkan kamu dengan anakku ya. Ya Ustaz, saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Nah, jadi. Walaupun bercanda. Jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Yang kedua, membebaskan budak. Yang ketiga, talak. Makanya maaf ibu-ibu, kalau ada seorang suami ketika lagi marah, terus dia lagi manajemen kemarahannya dan emosi, dia diem, dia duduk, dia pergi, supaya dia tidak mengucapkan kalimat cerai, maka hargailah. Jangan malah dipanggil. Mas, saya ini belum selesai, malah kamu pergi. Sini. Ditantang lagi-lagi. Ya. Udah pergi itu sudah benar. Jadi kalau ada laki-laki ketika pergi, ketika marah itu bukan berarti itu silent treatment. Dan itu silent, itu killer. Enggak semuanya yang pergi itu silent treatment. Paham silent treatment? Kan sekarang pola keluarga yang salah itu silent treatment. Gimana sih? Para fuqaha itu mengatakan tidak setiap masalah itu harus diselesaikan saat itu juga. Perhatikan ketika Ibunda Aisyah difitnah zina dengan Sofwan bin Mu'attal, lalu akhirnya geger itu penduduk Madinah ketika mereka ada yang terpengaruh dengan ucapan seorang munafik bahwasanya Ibunda Aisyah itu berzina dengan Sofwan Mu'attal. Maka perhatikan berapa lama Allah itu menurunkan surat An-Nur untuk membersihkan kehormatan Ibunda Aisyah dan menangkalnya dari semua fitnah. Sehari enggak, 2 hari enggak, 3 hari enggak, 10 hari enggak, sebulan baru Allah turunkan. Kenapa? Tidak setiap masalah itu harus direspon dengan respon yang saat itu harus selesai. Paham ibu-ibu di sini? Jadi Allah itu ketika menurunkan ayat yang ke-12 sampai ke-24 surat An-Nur yang menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina, itu ditahan oleh Allah itu sampai 1 bulan. Saat itu Nabi sempat gimana ini kok ayat nggak turun-turun. Apa pelajaran di antara banyak pelajaran yang Allah berikan pada peristiwa itu? Karena tidak setiap masalah itu harus selesai saat itu juga. Makanya kadang-kadang kalau suami lagi marah lalu dia pergi, itu bukan berarti dia silent treatment. Wah, ini laki yang nggak bener ini. Nggak gentle menyelesaikan masalah. Enggak. Dia lagi bergemuruh dia. Biasanya nanti dia ke pinggir pantai dia teriak, Bu. Laki-laki tidak bercerita katanya.
Katanya begitu. Ya. Karena begitu. Beda dengan perempuan. Perempuan itu kalau ada beban yang dibutuhkan apa? Toa. Kalau laki-laki mah enggak. Makanya maaf ya kalau ada tiba-tiba suami ibu pulang diem, itu bukan berarti ada masalah dengan ibu. Enggak kok. Dia itu pingin supaya masalahnya itu terkadang istrinya tidak perlu tahu. Ya atau tidak Pak? Nggak usah semangat banget. Jawabnya itu kayak elegan gitu loh. Laki-laki itu mau dia ngaji atau enggak ngaji itu paling pantang gitu. Kalau apa yang nanti disampaikan membuat istrinya itu sedih, itu caranya laki-laki. Jadi kalau tiba-tiba suami kita pulang sedih gitu, nggak usah ditanya, kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Pasti ada apa-apa. Langsung ngomong, nak, ya, mah, ambil itu lie detector itu, nak. Laki-laki itu kalau ada masalah cuma butuh gua, give. Benar ya bahasa Inggrisnya give ya. Kalau perempuan tuh butuhnya toa dia kalau. Makanya kalau ada masalah dia pengen cerita sama suami. Kalau suami itu enggak, bukan karena tidak cinta sama istrinya, tapi dia tahu bahwasanya ini tuh meletakkan sisi gentlenya, bahwasanya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Karena laki-laki tuh merasa tersindir sisi gentlenya. Kalau ada masalah itu harus istri yang ikut campur semuanya, enggak semuanya. Kok tadi ke situ ya? Mari. Ini mati lagi. Maka sesungguhnya kita di situ mendapati bahwasanya yang pertama jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Makanya akhirnya salah satu kebaikan laki-laki dan kebaikan perempuan, ibu nanti sebagai seorang ibu, bapak sebagai seorang suami. Supaya konteksnya ibu nanti kalau mengucapkan sesuatu tidak mandorot untuk anak, dan bapak kalau mengucapkan kalimat itu tidak mandorot untuk istri. Apa doa yang harus kita lalu lazimi kalau kita itu menjadi suami istri? Allahumma, coba kita bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi warridho. Ini doa. Nanti ditulis insya Allah, nanti biar disebar sama kajian kita. Artinya, ya Allah, aku minta setiap ucapan yang keluar itu tidak pernah keluar dari kebenaran yang kau ridhoi. Bil ghadabi war ridho, baik ketika aku marah ataupun ketika aku ridho. Karena salah satu konsekuensi kalimat marah itu diucapkannya itu di situ. Cerai. Makanya dikatakan alul hikmah, innal ghadaba qad yaqa'u fil atrah. Artinya, kadang-kadang kemarahan itu memecahkan hati. Berapa banyak suami istri ketika marah mengucapkan kalimat-kalimat yang nantinya ketika mereka sudah selesai dengan kemarahannya menyesal dengan kalimat itu. Makanya maaf sekali, salah satu di antara manajemen di dalam kehidupan berumah tangga itu apa? Jangan mengingat kalimat yang diucapkan oleh pasangan kita ketika lagi marah. Ya, misalkan ibu dibilangin, kamu itu nggak becus gitu. Kalimat itu sudah 23 tahun yang lalu masih diingat aja. Padahal itu lagi dalam kondisi marah. Jangan. Makanya akhirnya ketika kita melazimi kalimat ini, janganlah kita gampang mengucapkan kalimat cerai. Kalau ada di antara bapak dalam perjalanan keluarga ini pernah mengucapkan kalimat cerai, hitung Pak, berarti tinggal 2. Nanti kalau sudah 2 kali tinggal 1. Dan maaf ya Pak, kalau sudah tinggal 1 kok ngucapin lagi, selesai ya Pak. Bapak tidak bisa menikahi dia, dia tidak bisa bersama dengan Bapak. Itu sudah terjadi yang namanya secara fikih, yaitu talak bain kubro. Talak bain kubro itu gimana? Sudah dipisah sepisah-pisahnya, dan Bapak tidak bisa balik ke istri sampai istrinya dinikahi laki-laki lain, lalu bercampur dengan suaminya yang baru, dan Bapak juga menikah juga, lalu sampai istrinya Bapak secara sadar oleh suaminya yang baru diceraikan. Nah, Bapak baru bisa menikahi lagi. Tapi sebelum dia dinikahi laki-laki lain dan dicampuri, Bapak tidak bisa nikah lagi dengan dia. Itu konsekuensinya berat. Makanya ada satu dosa yang disebut dengan muhallil. Muhallil itu apa? Dan muhallil itu seorang suami menceraikan istrinya ketika terjadi talak bain kubro,
Lalu akhirnya menyesal. Lalu dia kontak temannya, bro, nikahin mantanku ya. Tapi jangan diapa-apain. Nanti kamu nikahin sore, habis maghrib ceraikan. Tidak boleh, dosa besar itu. Kenapa sampai serumit itu konsekuensi fikihnya? Nah, dikatakan oleh para ulama, supaya setiap laki-laki itu tahu, semarah apapun kita, kalau kita paham perempuan itu bengkok, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai, karena Allah hanya memberikan kepada kita 3 kesempatan sepanjang hidup kita. Dan itu tidak bisa diulang. Ustadz, saya dulu ketika bodoh udah pernah 2 kali mengucapkan. Setelah ngaji, boleh nggak yang 2? Hadir lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka lebih baik marah kepada kucing, kepada sungai, pinggir pantai, selesai. Ya, tapi jangan mengucapkan di depan dia. Karena kalimat itu kalimat besar. Allah, Pak, saya itu teringat ada sebuah hadis yang bagus. Innallaha idza arada bi khairin min ahli baitin adkhalahumullahu ar-rifqa. Ada kata-kata bagus dari Nabi. Allah itu kalau cinta kepada satu keluarga, Allah akan memasukkan kepada keluarga itu kelembutan. Dan salah satu di antara kelembutan itu apa? Tidak ada kalimat cerai yang terus beredar di antara pasangan itu. Makanya kalau keluarga ada seorang bapak sampai nikah 25 tahun dia belum menjatuhkan kalimat cerai walaupun sekali, itu merupakan kedewasaan dia sebagai laki. Pegang laki-laki kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jangan mengancam dengan kalimat tidak ridho. Ini termasuk kalimat yang harus dihindari ketika kita memahami seorang wanita. Kan saya sudah sering menyampaikan kalau poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini adalah karena apa? Karena terkadang Bapak harus paham, kalau kita sebagai seorang suami sudah mengatakan saya tidak ridho kepada dirimu, apa konsekuensinya? Berarti istri kita terancam dengan neraka. Kalau istri kita terancam dengan neraka, Pak, dengan kalimat ketidakridhoan yang keluar dari lisan kita, maka yang dilakukan bersama anak tidak membawa berkah. Karena wanita yang terancam neraka itu tidak bisa membawa keberkahan. Nanti nyusuin anak jadi tidak berkah. Nanti ketika didik anaknya baca A, ba, ta, sa gitu, tapi habis bapak marahin dengan kalimat saya tidak ridho kepada dirimu, maka berarti dia sedang dibayang-bayangi dengan ancaman neraka, Pak. Karena tidak ada tempat wanita yang diridhoi suaminya kecuali surga, dan tidak ada tempat wanita yang terancam dari keridhaan suami itu dengan neraka. Apakah kita rela orang yang kita nikahi dan menjadi anak dan menjadi ibu dari anak-anak kita terancam dengan neraka hanya karena emosi ketika kita mengucapkan kalimat tidak ridho? Laki-laki yang baik itu tidak suka mengancam dengan kalimat tidak ridho. Marah boleh, Pak, boleh kecewa, boleh marah, boleh terkadang meninggikan suara kalau penting gitu. Tapi jangan pernah kita mengucapkan kalimat tidak ridho. Makanya ibu-ibu sederhana aja nanti. Kalau suaminya lagi marah, diam. Menanggapi emosi ketika naik itu hanya menjadikan dia lebih naik lagi. Makanya jadilah laki-laki yang gampang memberi ridho, jangan menjadi laki-laki yang mudah mengancam dengan kata ridho. Yang ketiga, diam ketika sedang terbakar emosi sebagai istri. Atau, ini enggak ini, bukan ini nih, salah ini. Maka sesungguhnya yang ketiga itu adalah kita itu memiliki sebuah kemampuan untuk diam pada saat ketika kita mendapati kemarahan istri kita. Ini terampilan untuk istri. 3 inilah yang menjadikan kita memahami keterampilan sebagai seorang suami itu. Yang pertama, memahami bahwasanya wanita itu makhluk yang bengkok. Maka konsekuensinya, jangan mau gampang mengucapkan kalimat cerai, jangan mengancam dengan ridho, dan jangan sampai ketika istri kita terbakar, maka kita tidak tahu bagaimana harus diam ketika menyikapi suami kita, menyikapi istri kita. Ini dari pihak seorang suami. Dari pihak istri, keterampilan pertama yang berbanding lurus dengan keterampilan suami yang memahami kita bengkok, dikatakan oleh para ulama. Apa itu keterampilannya sebagai seorang istri? Pandai meminta maaf. Kenapa?
Kenapa pandai meminta maaf itu untuk mengimbangi keterampilan seorang suami ketika memahami bengkoknya istri? Kenapa? Sang suami, ibu, maaf. Sang suami itu tidak akan pernah mampu secara sempurna memahami bengkoknya istri kalau istri itu jarang meminta maaf. Karena seluruh effort yang kita berikan sebagai suami ketika kita memberikan pemahaman bahwasanya istri kita bengkok itu akan lebih maksimal. Yaitu ketika seorang istri itu mudah meminta maaf kepada sang suami. Ada satu kaidah indah. Idza balaghal bunyan tamamahu. Mata balaghal bunyan tamamahu idza kunta tabnihi wal akhriyah dimuhu. Ada kata-kata bagus. Kapan bangunan itu akan sempurna? Kalau seorang laki-laki yang menyempurnakan, perempuan yang merusak. Kapan bangunan itu akan sempurna? Ketika perempuan yang menyempurnakan tetapi laki-laki yang merusak. Kesempurnaan laki-laki memahami bengkoknya perempuan itu disertai dengan mudahnya wanita meminta maaf. Kalau wanita memudah meminta maaf, maka secara perlahan tapi pasti menjadikan seorang laki-laki itu paham, oh perempuan itu makhluk yang bengkok. Tapi ketika perempuan itu begitu keras dan begitu kasar hatinya, sampai dia begitu berat meminta maaf kepada sang suami, dan jarang sekali meminta maaf kepada suami, itu yang menjadikan akhirnya laki-laki emosi dan khilaf. Lupa kepada bengkoknya seorang wanita. Jadi kalau ada istri mengatakan, suami saya itu tidak pernah pengertian. Pertanyaan kita itu simpel. Ibu sudah sering minta maaf tidak? Sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan kualitas suami yang paham terhadap bengkoknya istri. Masya Allah. Terus dari itu, memahami bengkoknya istri terus gimana Ustaz? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Dan itulah pembahasan kita pada berikutnya. Semoga Allah memaafkan kita atas segala khilafnya kita. Berarti 10 keterampilan keluarga di antara pusaran fitnah itu ada 10 keterampilan. Dari pihak suami apa? Memahami bengkoknya seorang wanita. Seorang wanita itu apa? Begitu mudah dia memiliki manajemen meminta maaf. Bagaimana memahami manajemen meminta maaf itu? Ada 3 pembahasan. Dan itu akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Pak, walaupun materinya belum disampaikan, semoga istri Bapak, istri saya, nanti ketika kita naik mobil ataupun naik motor, dia mengatakan, maafkan Umi ya Ma. Itu kalimat indah atau tidak indah Pak? Oh, Bapak jangan terlalu jujur gitu. Karena begitulah mudahnya kehidupan berkeluarga. Karena apa? Betul kata Imam Ibnu Katsir Pak. Ketika laki-laki, karena ada sebuah penjelasan dari beliau. Kenapa meminta maaf itu tanda kebaikan seorang wanita? Karena meminta maaf merupakan perkara yang paling cepat meluluhkan suami dari berbagai macam dorongan setan untuk khilaf dan emosi. Kalau laki-laki sudah dimintain maaf ya, selesai biasanya. Nah, semoga Allah memberikan berkah untuk kita. Kita baru mempelajari 1 keterampilan, itu pun belum selesai. Disinilah kita buatkan dulu, berarti resumenya itu apa? Kehidupan keluarga itu merupakan sesuatu yang paling nikmat. Apa 2 kenikmatan yang paling nikmat dalam kehidupan kita? Nikmatnya taat kepada Allah dan nikmatnya berkeluarga. Apa yang paling kita takutkan dalam menikah itu? Fitnah. Apa yang menjadi pertolongan paling besar dalam kehidupan rumah tangga? Rahmat. Menikah itu menggabungkan 2 ibadah. Apa itu? Ibadah fardiyah dan ibadah muta'adiyah. Jangan sampai bapak ahli tahajud tetapi suami istrinya tidak mendapatkan manfaat. Jangan sampai ibu pandai menasehati tetapi tidak memberikan manfaat kepada sang suami. Karena pernikahan itu ibadah fardiyah dan ibadah muta'adiyah. Untuk bisa mendapatkan rahmat berarti ada banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya keterampilan yang harus kita miliki, karena rahmat itu bukan sesuatu yang didapatkan dengan cuma-cuma. Apa kewajiban pertama? 1, seorang suami memahami bengkoknya istri. Seorang istri begitu mudah
meminta maaf. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Masya Allah ya, tidak sadar sudah 2 jam materinya ini. Biasanya materi itu 1 jam lumrahnya. Ini enggak lumrah ini, udah 2 jam kita ngajinya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Doakan para guru, semoga senantiasa mendapatkan berkah atas setiap dakwahnya. Amin. Insyaallah.